Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perdana di Sumatera Barat, ratusan ibu hamil dan menyusui serta balita di Payakumbuh menerima program makan bergizi gratis. Sidang kasus pembunuhan gadis penjual gorengan kembali digelar. Dalam sidang itu, terdakwa menyebutkan motifnya membunuh korban. Manfaatkan barang bekas dari triplek dan kayu. Sekolah buat kotak penyimpanan telepon genggam. Setelah ribuan peserta didik dari berbagai sekolah di Kecamatan Payakumbuh Timur menerima program makan bergizi gratis. Kini, program presiden itu mulai diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ratusan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kelurahan Koto Baru, Kota Payakumbuh, menerima program makan bergizi gratis untuk perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Ratusan orang itu merupakan penerima MBG pertama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Sumatera Barat. Mereka yang menerima MBG itu telah didata oleh petugas kelurahan dan petugas posyandu melalui kader yang ada. Menjelang diberikannya MBG, penerima juga didata ulang dan diperiksa kesehatannya. Ibu dari balita penerima manfaat makan bergizi gratis sangat mengapresiasi program presiden itu. MBG diharapkan dapat meningkatkan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan nafsu makan anak. Manfaatnya sangat bermanfaat ya Pak, soalnya bisa menunjang nilai gizi untuk ibu hamil dan balita. Untuk dari porsinya sendiri nanti apakah itu cukup atau bagaimana Bu? Kalau untuk saya pribadi cukup ya, sangat malahan ada lebihnya gitu, kadang nggak habis gitu kan, tapi alhamdulillah cukup. Nanti ke depannya apakah ini akan berlanjut atau bagaimana Bu ke depannya? Mudah-mudahan berlanjut ya Pak, karena sangat membantu ya untuk gizi ibu hamil dan bayi balita. Pengelola atau Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi menyebutkan bahwa menu yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui sama dengan menu bagi peserta didik kelas tinggi. Sedangkan bagi balita, menunya sama dengan anak atau peserta didik kelas rendah. Alhamdulillah total yang kita layani untuk di Kelurahan Koto Baru ini 142, 7 yang ibu hamil, lalu 90 balita, sisanya adalah ibu menyusui. Itu kami drop ke Kelurahan Koto Baru. Nanti dari Kelurahan Koto Baru itu kita minta tolong ke kader posyandu atau kader KB atau KB ya kalau nggak salah nama kader-kader yang ada di kelurahan untuk menyebarkan ke rumah-rumah yang ada dalam data mereka. Untuk berikutnya, penyaluran bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan terus diberikan secara rutin, sama seperti peserta didik. SPPG atau pihak dapur juga akan melibatkan kader posyandu dalam pendistribusian MBG. Sedangkan bagi kaum ibu dan anak mereka akan diantar ke rumah masing-masing. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Akibat tingginya curah hujan yang mengguyur sebagian wilayah Pasaman, mengakibatkan tanah longsor di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Pasaman. Longsor sepanjang 30 meter itu menimbun ruas jalan penghubung Sumatera Barat Riau via Rao menuju Rokan Hulu dan sempat mengakibatkan akses jalan lumpuh total lebih dari 3 jam. Bebatuan besar, batang pohon, hingga lumpur memenuhi badan jalan. Pengendara sepeda motor yang hendak melintas harus berhati-hati untuk bisa sampai ke seberang jalan dengan selamat. Pegawai BPBD bersama PUPR Provinsi Sumatera Barat langsung datang ke lokasi. Sebuah alat berat dikerahkan untuk mengenyahkan material longsor yang menutup ruas jalan. Prosesnya cukup cepat karena material longsor itu dinaikkan ke truk dan dibuang ke tempat yang aman.
lokasi kejadian yaitu di Jalan Rao, Rokan Hulu, Jorong Abom, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan. Kronologis dari kejadian tersebut yaitu karena intensitas hujan yang sangat tinggi dari mulai pagi hingga siang hari sehingga menyebabkan longsor di jalan Jorong Abam tersebut. Sehingga menyebabkan terputusnya arus dari Rao ke Rokan Hulu. Rabu pagi, kondisi jalan kembali normal dan telah bisa dilewati berbagai jenis kendaraan. Ruas Jalan Rao di Sumatera Barat menuju daerah Ujung Batu di Rokan Hulu Riau merupakan jalan yang baru dibangun pada tahun 2010 lalu dengan panjang sekitar 100 km. Ruas jalan ini memperpendek jarak lebih dari setengahnya jika melewati Lubuk Sikaping, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bangkinang, Ujung Batu yang berjarak hampir 400 km. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Jalan penghubung dua nagari di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan, mengalami kerusakan yang cukup parah, mulai dari jalan yang berlubang hingga aspal yang banyak mengelupas. Jalan yang rusak ini menghubungkan Nagari Indrapura dengan Nagari Kudo-Kudo sepanjang 4 km. Kerusakan telah terjadi selama 8 tahun, namun hingga saat ini masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi ini juga diperparah karena tidak adanya drainase di sepanjang jalan, sehingga mengakibatkan air tergenang di badan jalan. Jika musim hujan tiba, maka air hujan akan menggenang pada lubang-lubang jalan itu, sehingga makin memperparah kerusakan jalan. Masyarakat sekitar telah sering melaporkan hal ini kepada pemerintah terendah hingga tingkat kabupaten. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jalan kami dari masyarakat Kota Baru, Indrapura ini Pak, harapan nih jalan harus diperbaiki secepat mungkin lah Pak. Karena ini banyak sekali masyarakat kita yang berada di Panambam ini Pak. Apalagi anak-anak sekolah pada pagi hari ini. Jadi sangat terganggu sekali Pak. Sering nih mobil lebah di sini Pak. Begitu, jadi tolonglah kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan nih disegerakan pembangunannya. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan rusak yang berstatus sebagai jalan kabupaten itu. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Bawang merah bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tapi hasil terbaik adalah di dataran rendah. Itu sebabnya seorang pensiunan dari Dinas Pertanian Pasaman berhasil membudidayakan bawang merah di lahan kosong di belakang rumahnya di Nagari Aye Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Ahmad memulai menanam bawang merah sejak 1 tahun lalu. Ia mendapatkan bibit dari Solo dengan jenis Birma. Bibit yang ditanamnya berhasil tumbuh dengan baik di Kecamatan Lubuk Sikaping. Dari bibit yang ditanam dengan berat 150 kg, bisa mendapatkan hasil panen sekitar 700 hingga 800 kg. Dengan omset berkisar 20 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Selain itu, jarak panen bawang merah di dataran rendah terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan. Sekali panen itu lebih kurang antara 20 sampai 25 juta rupiah. Kebetulan pertama yang untuk menanam bawang merah ini di lokasi kita ini di Nagari Air Manggis Utara namanya ini kita. Itu kebetulan memang kita yang pertama untuk menanam. Kemudian untuk saat ini sudah ada yang mengikuti kira-kira 5 sampai 6 orang. Bawang merah biasanya ditanam di lahan terbuka yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Selain itu, untuk hasil yang maksimal, lahan harus bebas dari gulma, memiliki saluran drainase yang baik,
dan harus mendapatkan sinar matahari minimal 6 jam per hari. Dengan berkembangnya tanaman bawang merah yang digagas oleh Ahmad Rinaldi ini, beberapa orang petani setempat mulai mencoba menirunya, menanam bawang merah untuk meraih kesuksesan yang sama. Fauzan melaporkan dari Pasaman.